Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk hadir di majelis kita hari ini. Allah lah yang menggerakkan hati kita, Allah lah yang meringankan langkah kaki kita di hari yang penuh berkah, hari Jumat ini. Allah izinkan dan sempatkan kita untuk mengisi hari kita ini dengan kegiatan yang insya Allah penuh berkah juga. Kita hadir di majelis yang dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa selama kita duduk di majelis ilmu itu, selama itu juga para malaikat itu menyebut-nyebut nama kita di langitnya Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita undang keberkahan Allah dengan memulai majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Sedianya hari ini yang mengisi adalah Ustadz Nur Asyur, namun ternyata beliau berhalangan untuk hadir. Jadi ini harusnya materi di pertemuan berikutnya dengan saya di bulan ini, tapi insya Allah kita akan lanjutkan saja di hari ini. Tema yang dipilihkan oleh Pak Kasim sebagai ketua kita adalah pentingnya teman yang baik. Ya. Ini baru saja persis kemarin ada seorang ibu yang kirim WA ke saya cerita tentang anaknya. Jadi anaknya baru masuk SMP tahun ini, dan sang ibu ini kemudian mengatakan terkejut dengan kondisi anak perempuannya. Ada banyak perbedaan katanya. Waktu dulu anak saya ini adalah anak yang baik, anak yang penurut bahasa beliau ya, mudah dinasehatin. Tapi sekarang kalau dinasehatin itu marah, tidurnya larut, dia chatting dengan teman-teman komunitasnya, dan ibu ini bingung jadinya seperti apa kemudian menghadapi anaknya. Ini menjadi perenungan bagi kita bahwa ketika anak-anak kita itu punya teman, dengan siapa dia berteman, maka sedikit banyak akan terpengaruh. Ya. Sehingga sebetulnya penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa anak kita berteman. Kalau sekarang eranya di sosial media, berarti dicek juga itu. Dan perlu kita ingatkan tentang pentingnya anak-anak kita ini punya teman yang baik, karena sangat menentukan bukan hanya di dunia tapi untuk akhiratnya. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua, yang seringkali dilupakan orang tua itu adalah menjadikan dirinya teman yang baik untuk anaknya. Sehingga nggak tahu kenapa banyak orang tua itu karena mungkin merasa ini anaknya, si orang tua ini sudah lebih tahu tentang banyak hal jika dibandingkan dengan anaknya, maka seringkali orang tua berkomunikasi dengan anak itu seperti tidak menghargai, tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak, sehingga tidak sedikit anak-anak terutama di usia remaja itu lebih nyaman untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-temannya di luar rumah, karena dia tidak merasakan bahwa orang tuanya bisa menjadi teman yang baik bagi dirinya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulas kembali. Saya coba kumpulkan beberapa hadis-hadis yang mengingatkan kita semua. Barangkali juga nanti beberapa hadis ini juga sudah sangat masyhur dan sudah sering kita dengar, tapi ini menjadi pengingat saja bagi kita
Yang pertama adalah tentang diri kita sendiri, bagaimana kita bersemangat untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian memastikan kita menjadi orang tua yang juga bisa menjadi teman yang baik bagi anak kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa penting kita menjadi teman yang baik dan penting kita untuk memiliki teman yang baik? Karena ternyata salah satu yang paling mempengaruhi kehidupan kita itu adalah teman-teman kita. Di hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah itu pernah mewasiatkan kepada kita semua, ya, sampaikan di hadapan para sahabat bahwa kata Rasulullah, seseorang itu menurut adat atau tabiat temannya, ya, maka hendaklah seorang darimu memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Jadi kita itu kalau berinteraksi, berbuat baik, itu harus kepada setiap orang. Tapi menjadikan orang-orang ini teman kita, itu ternyata perlu diperhatikan tabiatnya. Karena sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kita. Begitu juga anak-anak kita. Contoh aja kalau misalnya bapak-bapak gitu ya, dicek. Nah kita kalau ibu-ibu cek grup WA, ya, bapak-bapak juga cek di grup WA. Ini salah satu yang paling simpel aja nih. Di grup WA itu kan isinya teman-teman kita udah pasti. Perhatikan apa yang mereka posting di situ, video apa yang mereka share di situ, berita apa yang di-share di situ. Sedikit banyak itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Apa yang kemudian dibicarakan di grup-grup WA kita itu sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan, ya. Kalau misalnya ada grup-grup WA, kalau saran saya sih begitu, grup-grup WA yang tidak menjadikan kita lebih baik left grup aja. Itu lebih penting. Karena apa? Anjurannya adalah berteman dengan orang-orang yang baik, sehingga harapannya apa? Tidak terbuka pintu-pintu dosa kepada kita dari interaksi kita dengan teman-teman kita. Karena nggak sedikit juga kan itu, kalau misalnya saya pribadi gitu, pernah dulu di-invite di grup alumni sekolah. Alumni sekolah. Ini kan teman-teman nggak tahu kitanya udah beda sama yang dulu gitu. Masih dikondisikan bahwa kita ini seperti zaman kita sekolah dulu. Di-share lah segala macam di situ. Ini kalau misalnya kita bertahan di situ, mau seperti apapun sedikit banyak pasti akan terpengaruh dengan apa yang mereka share di situ. Nah, jadi kalau saya waktu itu saya mohon maaf kepada mereka dan kemudian saya live group karena tidak membaikkan kita gitu. Jadi anjurannya berteman itu adalah berteman dengan orang-orang yang bisa juga membaikkan kita. Berarti apa? Untuk berteman perlulah kita untuk kemudian mencari orang-orang yang bisa membaikkan kita. Nah, simpelnya lagi, kalau misalnya kita berteman ini adalah sedikit banyak dengan memperhatikan siapa teman kita, itu bisa dilihat juga kurang lebih ya karakter kita itu kayak gitu. Jadi ada kalau di Al-Quran itu kan disampaikan bahwa setiap kita itu ruh-ruhnya itu dibariskan. Jadi ada istilah orang tuh nyambung atau nggak nyambung. Jadi kita itu bisa nyambung sama orang karena apa? Ada kemiripan antara kita dengan orang-orang yang ada di pertemanan kita. Jadi kalau kita bilang nggak nyambung sama orang, dia mah nggak nyambung. Berarti apa? Tidak satu resonansi, nggak satu frekuensi pertemanannya. Biasanya juga begitu. Ada beberapa orang juga yang saya temuin itu, kenapa udah nggak aktif lagi di kajian? Lah nggak nyambung, nggak nyambung dengan teman-temannya gitu, sehingga memutuskan untuk nggak ikut di kajian itu misalnya. Gitu. Ada yang begitu, yang awalnya dulu akrab, tiba-tiba udah mulai ada perbedaan. Yang kemarin salah satunya yang paling kerasa itu pas zaman-zamannya mau pilpres itu kemarin itu. Itu kan ada yang kayak gitu, benar gak? Iya. Gara-gara beda pilihan. Nah, sama saudara.
Bisa begitu ya. Sama orang tua aja ini. Nah, maka penting bagi kita untuk kemudian memperhatikan pertemanan itu, karena apa? Hari ini mungkin kita baik-baik aja, ya. Contoh aja lah ya, kalau misalnya saya ingat beberapa teman itu, awalnya dia nggak ngerokok, ini contoh aja. Awalnya nggak ngerokok, tapi karena sering ngumpul dengan teman-temannya perokok, awalnya dia tetap nggak ngerokok, tapi ngumpul, ya. Nanti ini itu yang disampaikan sama Rasulullah tuh begitu. Awalnya ngumpul nggak ikut ngerokok, tapi ikut cium aroma rokok. Besok-besok temennya udah cobain lah gitu kan, demi pertemanan. Akhirnya besok-besoknya dia jualan rokok gitu. bukan cuman ngerokok gitu. Sama alkohol juga begitu. Tidak sedikit teman-teman yang saya perhatikan itu awalnya nggak ada interaksi dengan benda-benda yang buruk, dengan aktivitas yang buruk, tapi karena dia berteman dengan komunitas teman-teman yang buruk, akhirnya apa? Terbawa dia. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini masyhur, ini sering kita dengar ini. Teman yang baik dan teman yang buruk, kata Rasulullah, itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi, ya, engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau harum darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Jadi sedikit banyak dengan siapapun kita berteman akan mempengaruhi seperti apa diri kita. Yang awalnya kita tidak punya kebiasaan tertentu, tapi gara-gara teman-teman kita punya kebiasaan tertentu akan mempengaruhi kita. Kita yang awalnya misalnya nggak terlalu aktif hadir di majelis-majelis ilmu, tapi karena teman-teman kita adalah orang-orang yang aktif di majelis ilmu, akhirnya kita akan ke bawah. Kita punya teman yang rajin sholat tahajud, sholat duha, rajin ngaji gitu. Gara-gara berteman dengan dia, itu akan memberikan resonansi tersendiri buat diri kita yang mendorong kita juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Gitu ya. Makanya benarlah kalau dikasih analogi sama Rasulullah itu, mau berteman dengan penjual minyak wangi atau pandai besi gitu. Jadi kita akan terkena pengaruhnya. Karena Bapak Ibu sekalian, prinsipnya manusia itu kan belajar itu dari meniru. Dari kecil itu kita belajar tentang apapun itu dari meniru. Secara alami otak kita itu bekerjanya begitu. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, otomatis kita akan menjadi penirunya. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang baik, sering kita lihat kebaikan, ngobrol sama teman-teman kita yang baik, kita akan dengar kebaikan dari obrolan itu akan mempengaruhi otak kita, mempengaruhi perasaan kita, sehingga nanti mempengaruhi juga perilaku kita. Nah, maka kalau kita masih kemudian ikut ngumpul, interaksi sama teman-teman kita yang kemudian berperilaku kurang baik dan seterusnya, sedikit banyak kita pun masih akan terpengaruh dan kena imbasnya gitu. Makanya penting bagi kita untuk menjaga pertemanan kita agar kita kemudian dengan memiliki teman-teman yang baik, insya Allah kita akan terwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Nah, lalu seperti apa teman yang baik itu? Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Umar, jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang terpilih di antara kalian adalah orang-orang yang mengingatkan kalian kepada Allah jika melihatnya.
Jadi teman yang baik itu kita belum ngobrol aja, ya, kita baru lihat dia sudah membuat kita teringatnya kepada Allah. Menarik kan kalau punya teman begitu. Baru ngelihat orangnya aja tuh ada kan gitu. Aduh, kalau ngelihat orang tuh adem rasanya gitu. Tiba-tiba semangat kita berbuat baik itu ada. Jadi disampaikan sama Rasulullah, kalau kita melihatnya membuat kita jadi ingat kepada Allah. Perkataannya menambah giat kalian untuk beramal. Ini teman yang baik. Ngelihat orangnya aja kita jadi lebih ingat kepada Allah. Kalau dengerin dia ngomong, ya, maka kita makin semangat untuk beramal soleh. Dan amalnya membuat kalian makin mencintai akhirat. Jadi kriterianya ada 3 tuh berarti. Teman yang baik itu, kalau kita melihatnya kita ingat Allah juga, ya kan? Kemudian kalau dengerin dia ngomongin sesuatu, bikin kita semangat untuk beramal soleh. Berarti apa? Teman yang baik itu obrolannya adalah obrolan yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Itulah teman yang baik. Ya, maka kalau kemudian kita lihat amalnya, kita lihat kemudian aktivitasnya, kita lihat kegiatannya, kita lihat gerak-geriknya gitu, membuat kita selalu ingat dan bahkan mencintai akhirat kita. Inilah teman yang baik. Berarti kalau cari teman, carilah yang dengan kriteria ini. Di sisi lain, bagus tadi kita diskusi sebelum mulai acara kita. Di sisi lain, kita sendiri pun perlu menjadikan diri kita memiliki 3 kriteria ini gitu. Karena di saat kita mencari teman yang baik, di saat yang sama kita pun perlu menjadi teman yang baik bagi orang lain, bagi teman-teman kita. Berarti apa? Bisakah kita kemudian menjadikan diri kita, kalau orang ngelihat kita itu jadi ingat Allah? Ya. Kan ada tuh orang kalau dilihat juga bukannya malah pengen ingat Allah, tapi malah nyebelin gitu kan. Nah, makanya bisa nggak kita berusaha kalau teman-teman kita lihat kita dari penampilan kita, bikin mereka jadi ingat Allah. Omongan kita jaga, jangan sampai ada keluar kalimat-kalimat dari lisan kita yang menyakitkan dan justru menjauhkan teman-teman kita dari beramal soleh gitu. Jangan sampai omongan kita bikin orang jadi males beribadah justru dan seterusnya. Ini dari sisi kitanya. Nah, dan kalau misalnya kita beraktivitas, bekerja, berinteraksi, bisakah kemudian kita menjadi orang-orang yang dalam interaksi kita membuat teman-teman kita justru menjadi semakin cinta dengan Allah dan semakin cinta dengan akhirat. Nah, setelah Rasulullah kemudian menjelaskan tentang pentingnya teman yang baik itu, bahkan kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar dijauhkan dari teman yang buruk. Jadi hadis riwayat Ibnu Hajar, ini Rasulullah kemudian pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman-teman yang penipu. Jadi teman yang buruk itu adalah teman yang penipu. Matanya memandangku dan hatinya mengawasiku. Ya, jadi ikut ngumpul sih dengan kita. Ya, dia ngelihat kita sih gitu. Tapi kemudian sebetulnya dia sedang mengawasi kita. Jika dia melihat kebaikan kepadaku, disembunyikannya. Ya. Dan jika dia melihat keburukanku, disiarkannya. Jadi teman yang buruk itu begitu. Kalau di depan kita pura-pura baik gitu. Ramah, santun, perhatian. Tapi sebetulnya di saat yang sama dia nggak pernah suka dengan kebaikan kita, nggak pernah suka dengan keberhasilan kita, nggak pernah suka dengan capaian-capaian dan perubahan baik kita. Ditungguin sampai kita punya kesalahan agar jadi bahan bagi dia untuk membahas kita dengan orang lain. Nih, hati-hati tuh.
Itu nanti biasanya ngomonginnya juga gitu, maaf ya, aku sebenarnya sih bukannya apa-apa, kan kita nggak boleh ngomongin orang lain ya. Tapi ini kemarin ini demi kebaikan bersama, demi kebaikan bersama, demi perhatianku sama kamu. Jadi begitu, giliran kita punya kesalahan, Habis. jadi bahan gitu. Nggak punya kesalahan juga jadi bahan. Nah, Banyak banget. betul. Jadi Transferan pahala. berarti dari sini kita bisa lihat, berarti teman yang buruk itu berdasarkan doa Rasulullah ini berarti apa? Teman yang penipu. Ya, yang baik di depan, nusuk dari belakang. Ya. Yang suka mencari-cari kelemahan, keburukan kita dan nggak pernah suka dengan keberhasilan kita. Ini yang disebut juga nanti karakternya itu adalah karakter hasad kalau di agama kita itu. Senang kalau lihat kita pas susah, ya, dan dia susah kalau lihat kita pas lagi senang. Ya. Jadi giliran kita lagi bahagia, di depan kita dia nunjukin kalau seolah-olah dia juga ikut bahagia. Padahal sebetulnya di dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda ketika mendengar kabar bahagia yang sedang kita alami. Tapi giliran kita punya salah atau kondisi kita lagi nggak bagus, dia dengar di depan kita pura-pura memberi perhatian dan peduli, padahal dalam hatinya ada rasa senang ketika melihat temannya kena musibah. Iya. Nah, itu teman yang buruk itu. Semoga Allah jauhkan kita dari teman yang buruk. Maka penting bagi kita untuk menjadi teman yang baik, dan semoga Allah jauhkan kita juga dari teman-teman yang buruk, dan kita menjadi teman yang baik untuk teman-teman kita. Berarti kan pesannya sama. Jangan sampai kita menjadi teman-teman yang menipu teman kita. Jangan sampai kita menjadi teman yang mengawasi teman-teman kita gitu. Dan kemudian hendaklah kita menjadi teman yang bahagia ketika teman kita juga sedang bahagia. Nah, ini ada hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi kata Rasulullah dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, dan dia tidak merusak harta miliknya dan menjaga kepentingannya. Jadi kita adab dalam berteman itu adalah bagaimana kita sadar bahwa setiap teman-teman kita itu juga cerminan dari diri kita. Jadi gimana sih kalau yang kata orang filosofi jari itu, kalau satu jari menunjuk ke tiga jari ke kita. Jadi ketika kita menilai orang lain, menilai teman kita, sebetulnya apalagi misalnya kita berkata buruk, menilai buruk tentang teman-teman kita, mostly itu sebetulnya diri kita sendiri. Yes, betul. Karena apa? Ketika kita berteman dengan seseorang tadi itu tuh ada resonansinya. Sebetulnya plus minus apa yang ada pada teman kita itu pun sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Maka jangan sampai kemudian kita merasa sudah paling baik, paling keren, paling kece, seakan-akan kita nggak punya kesalahan dan nggak punya kekurangan, sehingga enak menghakimi dan menunjuk orang lain. Padahal sebetulnya mereka adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita lihat teman kita masih melakukan keburukan, cek ke diri kita. Bisa jadi Allah sedang ingin ingatkan kita dari perilaku teman kita sendiri. Jadi pertanyaannya pas lihat perilaku negatif teman kita itu bukan untuk dihukumi, tapi justru menjadi bahan muhasabah bagi diri kita
sendiri. Jangan-jangan sifat itu pun masih ada pada diri kita sendiri. Nah, kemudian Imam Syafi'i pernah tuh memberi nasihat, ya. Selain apa yang kemudian tadi menjadi perhatian kita di atas untuk menjaga teman-teman kita, menjaga harta dan seterusnya, Imam Syafi'i kemudian berkata, apabila engkau memiliki teman yang membantumu dalam melakukan ketaatan, maka peganglah dia erat-erat dengan kedua tanganmu, karena sesungguhnya mencari teman itu sangatlah sulit, namun berpisah dengannya sangatlah mudah. Nah, Betul banget. jadi nasihat Imam Syafi'i ini penting untuk kita perhatikan. Ketika kita udah ketemu teman yang baik, ya, maka jaga dia, jaga pertemanannya, ya, sambung ukhuwahnya dan seterusnya. Karena membangun pertemanan itu sulit, kata Imam Syafi'i, dan untuk memutuskannya itu gampang banget gitu. Makanya kalau udah punya teman yang baik, dijaga gitu. Ini salah satunya majelis kita ini kan, alhamdulillah nih, dengan kita rutin hadir gitu kan, kita semangat datang. Ini sebenarnya secara tidak langsung sebetulnya kita sedang mempererat hubungan kita dengan teman-teman kita yang baik-baik ini, insya Allah. Ya. Berikutnya, kenapa kita perlu punya teman yang baik? Karena ternyata selain syafaatnya Rasulullah, ya, jadi teman-teman ini juga bisa memberi syafaat pada kita. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan, ya, yang akan kita dapatkan di yaumil akhir nanti, ketika semua orang kebingungan dengan nasibnya, ya, kebingungan dengan nasibnya di yaumil akhir. Syafaat itulah yang kita tunggu, yang kita harapkan. Syafaatnya dari Rasulullah akan kita dapatkan kalau sepanjang hidup kita berusaha mencontoh Rasulullah. Jadi caranya mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu adalah dengan mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita kemudian berharap syafaatnya Rasulullah, tapi di dalam hidup kita tidak mencontoh Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang menjadi umatnya. Menjadi umatnya adalah dengan mencontoh kebiasaan-kebiasaan. Ada juga nanti kan syafaat dari anak yang solih. Nah, makanya kita berusaha anak-anak kita jadi anak solih dan solihah, karena ternyata anak solih ini pun bisa jadi syafaat bagi orang tuanya. Dan dahsyatnya ternyata dari hadis riwayat Ibnu Mubarak ini, teman-teman kita pun bisa jadi syafaat untuk kita. Jadi diriwayatkan bahwa apabila penghuni surga itu telah masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabatnya yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka bertanyalah mereka tentang sahabat-sahabatnya itu kepada Allah. Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama dengan kami, puasa bersama dengan kami, dan berjuang bersama dengan kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di dalam hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zarrah. Kita nggak tahu nih dosa kita berapa banyak, entah berapa banyak perbuatan dosa yang kita lakukan sepanjang usia kita. Kalaulah kemudian Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sudah dihapuskan dosa-dosanya, alhamdulillah. Tapi bisa jadi ada di antara kita kemudian nasibnya terpaksa dilemparkan ke neraka, tapi karena selama di dunia ini kita pernah ngumpul nih kayak gini nih dengan teman-teman kita yang baik-baik, yang solih-solih dan solihah, nanti teman-teman kita itu ternyata ada yang masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu kan siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga, ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Bisa jadi abang.
Iya. Karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang masuk surga, tapi nanti menariknya ketika di surga itu, selain yang dicari itu yang pertama biasanya adalah orang tua, dan ternyata setiap manusia itu akhirnya nanti juga akan mencari teman-temannya. Dulu kami waktu di dunia itu ya sering hadir di majelis ilmu bersama. Ya, mana ini? Ya. Mana? Ya Allah, kok aku nggak ketemu sama teman-temanku pengajian Al-Hijrah dulu. Kata Allah kemudian berdasarkan hadis ini, ya udah sana cari temanmu itu ke neraka. Jadi gara-gara kita cuma ngumpul sama teman-teman yang baik, ternyata teman yang baik kita tadi itu bisa mencari kita ke neraka, dan kemudian ketika masih ada keimanan, walaupun hanya sebiji zarah, Allah kemudian berikan syafaat dari teman-teman kita untuk kita. Tapi yang menarik adalah di penjelasan yang lain tentang hadis ini, kenapa kemudian kita perlu menjaga diri kita dari pertemanan yang baik itu? Ternyata sama kejadiannya. Ketika justru di dunia ini kita ngumpul-ngumpul berteman dengan teman-teman yang gak baik, sama kejadiannya. Dia masuk neraka, dia akan bilang sama Allah, ya Allah, dulu waktu di dunia, ini nih temanku mabok-mabok bareng nih, ini temanku ngegosip bareng nih. Kenapa aku doang yang di sini? Mana dia ya Allah? Aku nggak terima kalau aku sendirian di neraka ini. Ya Allah. Padahal nih udah pede banget mau melenggang masuk surga. Ya. Kemudian kata malaikat, mau kemana neng? Buru-buru amat. Ya. Tuh, ingat nggak waktu di dunia? Itu makanya digambarkan oleh para ulama itu, orang nanti di neraka itu saling tunjuk, saling bertengkar. Karena nggak terima kalau dia saling menarik teman-temannya ke neraka. Jangankan manusia, setan aja nggak mau ngakuin kan? Iya. Setan aja nggak ngakuin. Siapa? Aku itu nggak ada kok ngajak-ngajak dia. Aku cuman ngebisikin aja. Ya dia yang mau berbuat begitu. Setan aja berlepas tangan. Nah, si teman-teman yang buruk ini tadi pun begitu, nuntut dia. Dia nggak mau masuk neraka sendirian, tapi dia akan panggil teman-temannya yang dulu di dunia sama-sama berbuat buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka penting kita untuk memotivasi diri kita, menyemangati diri kita, ngumpul. Kita nggak tahu lah, jangan-jangan kita lagi ngumpul sama teman-teman kita yang soleh-solehah, yang rajin ibadah, sementara kita mungkin ibadahnya nggak seberapa, tapi gara-gara teman-teman kita ternyata teman-teman yang baik, teman-teman yang rajin ibadah. Mudah-mudahan karena baiknya hubungan kita dengan teman-teman kita, kelak menjadi syafaat bagi kita. Makanya kalau kita lihat wajah teman-teman kita itu, ya, bahkan kemudian ada ulama di Mesir itu dalam berdoa itu dianjurkan oleh beliau kalau berdoa itu hadirkan wajah teman-teman kita. Iya. Hadirkan. Karena disitulah tumbuh cinta dan kasih sayang kita kepada teman-teman kita. Gitu. Nah, maka ketika terbiasa kita di dunia ini membangun hubungan yang baik dengan teman-teman kita, nanti di yaumil akhir kita lihat saat di dunia ini kita lihat wajah teman-teman kita bisa bayangkan tuh, ini loh nanti harapanku, mudah-mudahan teman-temanku inilah nanti yang meminta kepada Allah saat aku nggak tahu keadaanku di mana nanti di akhirat. Yang kuharapkan adalah teman-temanku inilah menjadi syafaat bagi diri. Kemudian ada ini ulama Hasan Al-Basri ya, pernah juga berkata, perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu. Jadi kalau kita ingat khutbah kita pekan lalu saat kita sholat Jumat, salah satu bagaimana kemudian kita tidak termasuk di antara orang-orang yang merugi itu adalah urusan iman ini. Jadi kita terus berusaha meningkatkan keimanan kita, ya. Dengan cara apa meningkatkan keimanan itu? Banyak-banyak berbuat ketaatan, ya kan, kata Rasulullah, iman itu naik turun. Dia naik dengan ketaatan, dia turun dengan kemaksiatan. Jadi kalau pengen imannya naik, banyak-banyaklah beramal soleh. Tingkatkan selalu ketaatan kita, keimanan kita juga akan naik. Dan selain kita berfokus juga meningkatkan keimanan kita perlu juga terus memperbanyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang
juga fokus meningkatkan keimanannya. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Sementara Ibnul Jauzi pernah kemudian berpesan kepada sahabat-sahabatnya sambil menangis. Ya, ini Imam Hasan Al-Basri, Ibnul Jauzi ini terkenal ulama-ulama yang hatinya lembut. Yang digambarkan itu kalau berwudu aja itu sering sampai pingsan. Saking lembutnya hatinya. Kalau kita wudu kan biasa aja ya. Ya udah aja gitu kan. Ternyata kalau para ulama itu berwudu itu sambil zikir, sambil dirasakan ketika air itu lewat di wajah, lewat di tangan, kebayang nih ya Allah gitu. Apa aja yang udah dilihat mata ini, apa yang dilakukan tangan ini. Jadi saat berwudu itu betul-betul mensucikan diri gitu. Itu Imam Hasan Al-Basri itu digambarkannya begitu. Jadi kata beliau, setiap kali aku berwudu terbayang di dalam pandanganku bagaimana dahsyatnya neraka Allah dan aku takut kepada neraka. Jadi setiap berwudu yang diingat beliau itu adalah seperti apa kemudian perihnya neraka Allah. Makanya dia ingat dosa-dosanya untuk kemudian dibersihkan dengan air wudunya itu. Gitu ya. Jadi Ibnul Jauzi juga kemudian berpesan sambil menangis, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, kata Ibnul Jauzi, maka tolonglah bertanya kepada Allah tentang aku, kata beliau. Wahai Rabb kami, hambamu fulan sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surga. Nah, ini jadi boleh nih kita kemudian hidupkan juga pesan dari Ibnul Jauzi ini ya, bahwa nanti siapapun di antara kita yang ternyata Allah izinkan masuk ke surganya, saling mengingatkanlah kita gitu. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang masuk ke surganya Allah, tapi kalau bisa ingatlah kita, panggillah nama-nama teman-teman kita. Kita ngumpul di dunia aja di majelis kayak gini udah bahagia banget. Bisa dibayangkan kayak gimana kita bahagianya ngumpul di surganya Allah. Di dunia sementara, nanti kita kekal abadi di akhiratnya Allah. Betapa indah ketika Allah izinkan kita bersama teman-teman kita dalam kekalnya akhirat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali yang kemudian menjadi pengingat bagi kita bagaimana pentingnya punya teman yang baik. Dalam konteks parenting, ini juga penting kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka juga termotivasi untuk menjadi orang baik dan berkumpul dengan teman-teman yang baik. Nah, salah satu nasihat bagi kita sebagai orang tua, beriring dengan pertumbuhan anak-anak kita, ada nanti kaidah yang diajarkan dalam dunia parenting itu menjadi teman sebaya. Jadi anak-anak kita terutama yang udah beranjak dewasa, penting bagi kita untuk memperlakukan mereka seperti teman sebaya. Banyak anak-anak jadi jauh dari orang tua karena biasanya orang tua nggak siap melihat perubahan anaknya. Jadi kebiasaan ketika anak masih SD itu kan masih sering diperintah, disuruh-suruh gitu kan. Tapi ketika anak udah masuk di usia SMP, anaknya berubah, orang tuanya nggak berubah. Iya. Jadi orang tuanya masih memperlakukan anaknya seperti masih SD, padahal anaknya sudah masuk usia remaja. Nah, makanya dalam dunia parenting itu diajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang tua yang juga menyiapkan diri kita menjadi teman sebaya bagi anak kita. Kita nggak mungkin nyuruh-nyuruh teman-teman kita kan, merintah-merintah teman kita, nggak mungkin, pasti dijauhin kita sama teman kita, ya kan? Kita nggak mungkin jutekin teman-teman kita. Kita nggak mungkin kemudian ngatur-ngatur teman kita. Sama anak-anak kita juga nggak mau diperlakukan begitu. Sehingga kita perlu menyikapi anak-anak kita ini dengan menjadi teman yang baik bagi mereka. Jadi kalau tadi kita bahas hadis-hadis Rasulullah tentang teman yang baik, maka nasihat yang penting bagi kita sebagai orang tua yang Allah izinkan memiliki anak di rumah kita, kitalah yang kemudian berusaha menjadi teman yang terbaik bagi anak kita. Kita jadi orang tua, jadi teman yang memotivasi anak kita agar semangat mencintai akhirat dan mencintai Allah. Jadi gara-gara anak kita lihat orang tuanya
meningkat keimanannya. Gara-gara anak lihat aktivitas orang tuanya, anak juga semangat berbuat baik menjadi anak baik gitu. Jadi kalau lihat ke contoh yang tadi, yang saat awal saya sampaikan yang seorang ibu curhat sama anak tentang anaknya itu kan begitu. Jadi anaknya kata ibunya ini sekarang lagi senang K-pop. Ya. Iya. Lagi senang K-pop. Ngefans sama grup BTS. Nah. Iya. Terus apa kata ibunya? Saat lihat anaknya lagi suka dengan BTS, kata ibunya, "Aduh, kamu itu suka artis oplas-oplas kayak gitu." Ngamuk anaknya. Karena apa? Sesuatu yang lagi disukain sama anaknya malah dia merasa dihina oleh ibunya. Nah, jadi pertengkarannya terjadi mulai itu. Dan ibunya bilang, "Saya harus bagaimana nih, Bang?" Nah, jadi seringnya orang tua itu menghakimi pilihan-pilihan anak. Padahal sebetulnya si anak-anak ini ya, orang tua yang kemudian justru anak kita ngerasa nggak nyambung sama kita. Kenapa? Bahayanya ketika anak nggak dekat dengan kita, kita nggak bisa jadi teman sebaya bagi anak kita. Ketika terjadi seperti itu, dia akan mencari teman-temannya yang ada di luar rumah gitu. Yang kita nggak tahu apa yang diwarnai oleh teman-temannya nanti kepada dirinya. Paling tidak ketika anak kita punya orang tua yang menjadi teman yang baik bagi mereka, apapun yang dia temui dari pertemanannya, dia sudah punya referensi tersendiri, yaitu teman terbaiknya yaitu orang tuanya. Inilah rasanya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bagi hari ini dalam kajian parenting kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang terus meningkatkan keimanan. Kita menjadi teman yang baik untuk teman-teman kita, dan kita juga terus berusaha untuk mencari lingkaran-lingkaran pertemanan kita, yaitu teman-teman yang semakin mendekatkan kita dengan Allah, membuat kita makin cinta dengan akhirat kita, yang mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri kita insyaallah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Silakan yang ingin memperbarui wudhu, silakan. Kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ini Bang ada yang paling Monggo, silakan Bu. ini menyampaikan aja ya. Ada teman tadi disuruh menanyakan ketika sudah bangun alarm subuh, tapi dia karena males tidur lagi, akhirnya kebablasan sampai jam 8. Itu harus menggantinya gimana Pak Ustaz? Jadi dia sudah berniat untuk sholat subuh, tapi ketiduran. Karena alarm subuh sudah nyala, tapi dimatikan karena mungkin malas atau gimana. Akhirnya kebablasan tidur lagi sampai jam 8. Jadi yang saya pahami, salah satu yang diampuni Allah dosa itu ya, yang nggak dihitung sebagai dosa oleh Allah itu orang yang lupa, orang yang hilang ingatan. Nah itu nggak dihitung. Dan satu lagi orang yang tidur. Nah sehingga kalau misalnya kita ketiduran, ya, habis itu pas bangun lewat waktu sholatnya, itu langsung jangan lakukan aktivitas lain, langsung sholat. Jadi biarpun mataharinya udah terbit, langsung tetap sholat. Tapi jangan kebiasaan. Iya gitu. Kalau sekali nggak apa-apa, kalau tiap hari mah lain cerita itu. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya ternyata ketiduran, itu pas bangun langsung sholat aja. Itu sholat kebelah dulu atau enggak? Kenapa? Sholat kebelah subuh dulu atau enggak? Kalau Rasulullah itu mengajarkan bahwa biasanya Rasulullah itu biarpun seperti apa keadaan subuhnya, itu selalu nggak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuhnya. Jadi diusahakan
seperti itu. Tapi sayang sekali ya udah pakai alarm tapi masih kesiangan ya. Itu lagi Pak Siap. Sebagai teman yang terbaik ya, Yes. saya baru kemarin tuh akhirnya yang ditutup-tutupin dengan drama gitu kan sama keponakan saya terbuka kan tahun 2017 lah. Saya kan kedatangan keponakan asalnya satu rumah, terus karena saya ketahuan sama saya itu dia itu berhubungan sama orang non muslim, saya sih nggak mengarah, saya kurang suka gitu kan. Iya. Nah, terus orang tuanya juga kan nggak suka gitu kan di luar kan. Terus lama akhirnya dia kos keluar dari rumah gitu kan. Terus diundangin nggak bisa sampai tahun 2018 masih rumah. Terus akhirnya kemarin saya cek ke tempat kerjanya, dibilang itu udah lagi cuti melahirkan. Terus saya tanya ibunya, nggak tahu. Ibunya kemarin kok nelfon, terus yang baru kemarin hari Senin bang. Hari Senin dia rumah. Akhirnya dia nanti aku ke rumah, akhirnya ke rumah bawa bayi. Bawa bayi, nah tadinya ditutupin kan, dibilang enggak kok enggak. Akhirnya saya cek lagi ke tempat kerjanya, udah keluar setelah melahirkan. Itu siapanya? Saya adik papanya. Kemudian coba dicek fotonya, benar nggak ini orang mantepin di sini? Akhirnya kesini ke rumah lah. Terus dia minta maaf, kami nggak bilang karena takut masuk menyusui katanya gitu. Ya, gimana lagi, bayi udah keluar gitu ya. Terus ini Tapi menikah itu jadi. saya kan secara Kristen. Dan di Denpasar, saya tadi kasih tahu. Karena Takut nggak disetujui. ya, karena jelas-jelas soal orang tuanya juga nggak setuju. Sudah pernah dibawa ke orang tuanya, nggak setuju. Bayi udah lahir, katanya sih nggak tahu ada drama-drama lagi apa enggak, kan saya belum berani ngorek lagi ya. Akhirnya malah nanti nggak berani datang ke saya. Iya. Udah syukur mau sudah nggak datang. Ya masih silaturahim lah ya. Ya. Terus udah gitu, bagaimana caranya saya misalkan memberitahu orang tuanya, gitu kan dia sambil bilang ke orang tuanya baru ibunya. Nah yang istri kan bapaknya itu kan takutnya dia apa-apain lah anaknya, yang nggak tahu sebagaimana. Sebaiknya bagaimana saya pendekatannya, karena kalau nikahnya kan secara Kristen otomatis si istrinya itu udah masuk Kristen, ponakan saya kan perempuan masuk Kristen ya, tapi dia bilang masing-masing kok agamanya. Ini bayi gimana, bisa didapet apa enggak? Belum, mau didapet tapi masih pandemi. Bagaimana untuk menghindari supaya jangan terjadi yang penting lebih. Ya. Rasanya nggak banyak sih yang bisa kita lakukan ya dalam konteks ini kan pilihannya mereka udah sampai sejauh itu gitu ya. Paling nggak yang bisa kita lakukan hanya sebatas nasihat, ngingetin hal-hal baik yang sesuai dengan keimanan kita. Syukur-syukur bisa menyadarkan dirinya gitu ya, bahwa kembali ke pangkuan keimanan kita itu jauh lebih penting. Kesalahan sangat mungkin bisa terjadi, tapi selalu masih terbuka pintu untuk kembali gitu ya. Kalau pernikahan seperti itu yang saya pahami, biarpun katanya masing-masing, ada beberapa yang kemudian kan saya tetap Islam kok dan seterusnya. Tapi kalau di dalam kaidah agama kita model pernikahan begitu sebetulnya nggak sah ya. Karena dengan pernikahan seperti itu dari para ulama itu menjelaskan bahwa setiap kali mereka berhubungan pun masih tetap dihitung zina gitu, karena tidak diikat dengan misalkan golizolnya pernikahan secara Islam. Tapi nggak bisa frontal kan, karena efeknya pasti banyak. Ya, saya kira ke orang tuanya pun perlu momen tersendiri untuk kemudian bisa berdialog, menyampaikan pelan-pelan gitu. Tapi sebetulnya ketika itu sudah terjadi adalah bagian dari takdir Allah juga kan gitu.
Jadi orang tuanya pun perlu menerima kenyataan itu. Meskipun sebetulnya ketika anak ini udah keluar dari Islam, sebetulnya sudah terputus silsilah mereka dengan orang tuanya. Gitu. Jadi ketika nanti anak ini kembali lagi ke pangkuan keimanan Islam, kembali lagi dia jadi anaknya. Tapi ketika anak ini udah keluar dari Islam, sebetulnya akhir dari hubungan orang tua dengan anak itu adalah dari urusan akidahnya. Jadi dengan bahasa lain sebetulnya ketika anak ini udah memilih jalan begitu, sama aja dia udah memutuskan hubungan dia dengan orang tuanya sebetulnya. Cukup berat sih kondisi begitu, tapi nggak bisa banyak yang bisa kita lakukan kecuali hanya nasihat lah. Ingetin begitu aja gitu. Kayak tadi itu poin bagus sih ketika dia masih mau silaturahim dan seterusnya. Paling nggak bisa kita berikan nasihat-nasihat setiap kali bertemu dengan dia. Cuman sebatas itu aja gitu. Karena urusan hati itu kan jadi nggak mudah, ya kan? Ada kata orang cinta itu buta. Artinya apa? Kalau udah cinta itu apa aja tuh, orang jatuh cinta itu salah satu kata para ulama itu yang paling susah dinasihatin. Kalau orang udah jatuh cinta itu udah mau dibilang apa aja nggak akan didengerin gitu. Nah makanya udah aja ketika udah kondisi begitu, sedikit-sedikit ketika bersilaturahim, ya nggak apa-apa kita bilang sering aja main ke sini gitu. Jadi setiap kali nanti ketemu dikit-dikit diomongin, dia lihat perilaku kita, itu mudah-mudahan ada terpanggil lagi dirinya untuk kemudian kembali lah gitu. Itu aja insya Allah. Teman itu kok kenapa pada saat kita hijrah bareng itu teman pengajian bareng banyak masalah dalam suka ini sensi-sensian gitu, lebih sensitif kayaknya. Sebelum hijrah nggak ada masalah. Lebih baperan. Kalau sebelum hijrah kayaknya oke aja. Justru setelah hijrah yang mulai baper-baperan. Lebih banyak yang baperan. Teman pengajian lagi. Itu menarik sih sebenarnya. Karena mungkin sebelum kita hijrah itu banyak hal yang sebetulnya masalah tidak jadi masalah buat kita. Tapi ketika kemudian kita berhijrah, kita belajar, ada ilmunya, ada yang nambah pengetahuan, pemahaman kita. Itu kadang-kadang setiap kali kita bertambah ilmu, bukan kadang-kadang sih sebetulnya, setiap kali kita habis belajar apapun, itu biasanya Allah akan naikkan level kita itu dengan ujian-ujian yang diberikannya. Maka salah satu ujian itu juga adalah dari ujian pertemanan kita itu. Apakah kita tetap bisa baik? Misalnya nih kita belajar nih hari ini tentang teman yang baik, langsung diuji Allah dengan perilaku teman kita. Beberapa kali saya kemudian ngisi kajian parenting, itu diujinya dengan perilaku anak saya di rumah gitu. Jadi sebetulnya ilmu apapun yang kita pelajarin, kemudian Allah sertakan tuh namanya belajar pasti ada ujiannya gitu. Bisa jadi teman-teman kita tadi pun akhirnya menjadi ujian bagi kita juga gitu. Apakah benar kita masih menjadi teman yang mau saling mengingatkan? Apakah kita menjadi teman yang tidak merasa diri kita lebih baik daripada dia gitu. Kadang-kadang dalam proses hijrah ini kan macam-macam juga. Misalnya kita ikut kajian tertentu, kita pegang nih keyakinan kita tentang materi kajian itu. Di saat yang sama kita merasa sudah hijrah dan merasa sudah lebih baik. Dan kita melihat teman kita belum seperti diri kita. Mulai sebetulnya godaannya terjadi di situ. Ih, kok masih kayak gitu ya? Bukannya kita udah hijrah? Hah? Jangan-jangan nggak dapat hidayah. Iya. Yang satu merasa sudah dapat hidayah, menilai temannya yang belum seperti dirinya seakan-akan temannya masih jauh dari hidayah. Padahal jangan-jangan proses temannya yang jauh lebih dicintai Allah, karena kita nggak tahu saat mungkin di malam-malamnya kita lagi ngorok, dia berdoa sama Allah dan beristighfar mohon ampun pada Allah. Gitu. Jadi ujian baper-bapernya tadi ya sebetulnya seringkali terjadi itu tanpa kita sadari kita merasa lebih baik daripada teman-teman kita. Sehingga suka nggak terima gitu. Tapi ada juga temen tuh yang toksik Pak Ustadz. Toksik ya.
Misalnya. racun, pokoknya biar baik bahkan Iya, tadi teman yang buruk itu begitu. Banyak. dan merusak pertemanan dalam pekerjaan. Yes. Jadi ada perilaku namanya hasad. Ketika dia mengerjakannya namanya hasud. Oh, hasut. Menghasut Menghasut. dengan bisikan-bisikan manis dan senyumannya ya. Menjebak. Itu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, di depan kita baik, padahal di belakang Ngomongin kita. Bla 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 bla. Gitu. Makanya berdoalah kita sesuai dengan diajarkan Rasulullah tadi, agar dijauhkan kita dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang hasad. Hasad itu apa? Salah satunya, dia nggak suka lihat kita senang, tapi dia sebetulnya senang kalau kita lagi susah. Tapi pas di depan, ya Allah sabar ya, namanya ujian. Kalau emang udah begini jalannya, kita terima aja. Insya Allah kami akan selalu ada sama kamu, menjadi temanmu. Baru besok dia bilang, tahu nggak kemarin aku diceritain sama dia. Iya. Ini buat kamu aja ya, buat kamu aja. Bisa Ya, sih. iya. Dia ngerti lah, Pak. Itu gitu. Guru ngaji. Guru, ya Allah, nggak usah dispesifikkan dong. Udah ya, udah masuk zuhur. Kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat kajian kita hari ini. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.